Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Infom. Video kali ini adalah video pengantar untuk modul yang ke-8 dengan topik pembahasan yang ke-8, yaitu remote set VLAN configuration. Jadi perlu diketahui kalau untuk VLAN kan wireless LAN itu biasanya menggunakan access point atau access point router ya. Nah, itu untuk mengakses konfigurasinya itu menggunakan sebuah alamat set ya, web set. Jadi biasanya bentuknya web untuk mengkonfigurasinya, tampilannya GUI seperti itu. Nah, untuk agar bisa melakukan konfigurasinya, pertama ada yang langsung menggunakan access point, ada juga yang menggunakan, maksudnya itu konfigurasinya nggak perlu pakai kabel, ada yang pakai kabel. Nah, pertama itu komputer di alamat IP-nya harus disamakan dengan access point atau access point router yang akan kita akses ya. Pertama seperti itu, disamakan networknya. Nah, selanjutnya setelah disamakan networknya, kemudian kita akses. Jadi biasanya kalau belum dikonfigurasi secara default habis kita beli, itu masing-masing kan punya alamat dan password ya. Jadi ada username passwordnya apa, ada alamatnya apa, defaultnya ada. Nah, jadi kita akses defaultnya sesuai dengan network yang setelah kita konfigurasi. Terus kemudian kita istilahnya masukkan username password yang defaultnya. Contoh misalnya Cisco ya, Cisco ya. Nah, itu ada juga yang admin, ada admin, ada admin kosongin juga, banyak tergantung merek ya, vendor dari access point-nya. Nah, terus kemudian setelah bisa masuk, nah baru kita bisa mengakses atau meremote konfigurasinya dengan tampilan GUI. Nah, itu kalau Cisco kan admin ya, biasa defaultnya seperti itu. Nah, setelah kita masuk di situ nanti ada kita konfigurasi jaringannya ya, kemudian konfigurasi NAT-nya. NAT ini adalah berfungsi untuk men-translate ya, atau menerjemahkan. Jadi kan kalau di jaringan LAN itu kan banyak alamat IP lokal ya. Jadi di situ hanya bisa dipakai di jaringan lokal. Karena kenapa kalau ke jaringan publik itu nanti tidak bisa terhubung karena udah banyak yang menggunakan alamat tersebut. Contoh misalnya 192.168. Nah, itu kan sudah banyak di jaringan lokal, banyak yang pakai. Nah, kalau ke publik nggak bisa. Makanya harus pakai IP publik. Nah, untuk menerjemahkan antara IP lokal dengan IP publik menggunakan NAT. Nah, itu harus kita konfigurasi dulu. Terus kemudian kita setting file servernya, terus forwardingnya seperti itu. Oke, mungkin sekian pengantar untuk modul yang ke-8, topik pembahasan yang ke-8. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.